Halo guys, jumpa lagi dengan gua Hendra di sini di Gabut Talks ya. Kali ini kita akan mau ngobrolin ya soal kontrak. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin udah tes, udah interview ya, kemudian dapat penawaran kerja, kemudian ada hal yang penting yaitu bagaimana kita harus tahu penandatanganan kontrak itu apa aja yang perlu kita pahami nih, antisipasinya kayak gimana. Banyak cerita kita tuh kerja nggak tahu ini ada perjanjian apa-apa, pas resign ternyata kena penalti. Pas mau resign ternyata ada hal-hal yang udah diatur dan ternyata kita nggak tahu nih. Nah makanya jangan pernah tanda tanganin sesuatu yang kita belum paham sehingga ya kerja kita jadi nggak bener nantinya. Nah jadi di episode kali ini semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami apa aja yang perlu kita perhatikan sebelum kita tanda tangan kontrak ya. Sebelum itu yes, bumper dulu yuk. Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Oke, jadi ini contoh surat perjanjian kerja kontrak ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ketika punya kesempatan ya dapat kerja ya ditawarin join nanti biasanya kan ada perjanjian kerjanya dulu ya. Jangan pernah mau terima kerja yang nggak ada perjanjian kerjanya, nggak tertulis misalnya. Ini kan harusnya perjanjian ini bisa bikin kita sama-sama happy begitu ya, aman dari sisi kita pekerjaan ya, satu sisi si perusahaannya juga punya kepastian juga. Nah makanya surat perjanjian ini butuh ya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kata kuncinya adalah sepakat. Kalau nggak sepakat jangan diambil, tapi kalau sepakat ya hormatin kontrak gitu. Nah ada beberapa poin yang nanti akan gue share. Jadi poin-poin ini mungkin semoga bentuknya mungkin bisa beda-beda ya setiap surat perjanjian kerja, tapi ya setidaknya beberapa poin ini yang mungkin biasanya akan sering kita temui. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini adalah surat perjanjian kerja waktu tertentu. Ini berarti statusnya ya, karena ada dua biasanya nih, PKWT, PKWTT ya. Surat perjanjian kerja waktu tertentu singkatannya PKWT, atau sebaliknya nih surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Mungkin ini karyawan yang sudah punya apa ya, hubungan kerjanya sudah terikat ya, dalam arti sudah permanen. Tapi kalau umumnya ketika kerja baru ya mungkin dibikin kontrak dulu, ada kontrak 3 bulan misalnya, 6 bulan, dan pastikan ini ada tulisannya ya, PKWT secara teks tuh ada gitu loh. Jadi kalau nggak ada tertulisnya, nah ini kita bagaimana tahu nih ini status hubungan kerjanya kayak gimana ya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi baca itu dulu ya, mana nih tulisan PKWT-nya, mana PKWTT-nya, ada ketentuannya nggak? Kalau seandainya sudah selesai PKWTT, PKWT, apakah bisa jadi PKWTT? Dan itu yang harus kita perhatikan di setiap kontrak yang mau kita tanda tangani. Terus yang kedua, ini tentang yang bertanda tangan di bawah ini, berarti ada pihak-pihaknya ya, pihak satu dan pihak kedua. Biasanya pihak satu atau pihak pertama itu si perusahaan, pihak kedua ya kita sebagai karyawannya. Nah pastikan nih namanya jelas, ada namanya, jabatannya, alamat perusahaannya, dan di kita pun juga sama ya, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, jenis kelamin, alamat, nomor KTP, dan telepon. Ini mungkin bisa macam-macam bentuknya tergantung kebutuhan si perusahaannya. Tapi poinnya jelas, ada pihak satu, ada pihak keduanya, karena kan kita kan bikin kesepakatan gitu. Terus pasal ketiga, poin ketiga nih ya, tentang masa kerja. Nah ini jangan sampai kita mungkin ya merasa dikontrak terus, kapan nih jadi karyawan tetapnya misalnya gitu ya. Wah Cristiano Ronaldo aja kontrak mulu, beda ya. Kalau itu udah urusannya beda lagi. Tapi kalau dalam pekerjaan yang seperti ini nih, mungkin teman-teman yang melakukan pekerjaan di kantor ya misalnya yang berkaitan dengan perusahaan, jabatan atau pekerjaan yang teman-teman ambil itu pasti ada umurnya. Umurnya maksudnya umur kontraknya. Kalau umur kontraknya habis, nasibnya bagaimana? Diputus, dilanjut, diperpanjang. Nah itu yang harus kita perhatikan juga. Jangan sampai ya yang penting dapat kerja deh ya, nanti pikir belakang ya, sayang ya. Ketika kita merasa nanti kerjaan kita udah bagus, ternyata gara-gara suatu hal kita nggak dilanjut nih misalnya, tanpa ada satu kesepakatan tertentu. Nah, ini kan yang jadi nggak enak di belakang. Lebih baik pahit-pahitan di depan daripada di belakang kita nanti merasa sungkan, nggak enak nanya dan seterusnya. Terus yang perlu diperhatikan lagi selanjutnya adalah nah ini yang keempat nih ya, mengenai waktu jam kerja.
Ya, ada yang mengatakan ya tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil ya, tapi faktanya kerja keras itu juga ada waktunya. Waktunya ini yang kita akan sepakati nih, mungkin dia Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 sore ya. Atau mungkin hari Senin sampai Sabtu ya, tapi Sabtunya mungkin setengah hari. Intinya mungkin 1 minggu 40 jam. Nah, pastikan jelas harinya, tanggalnya, jamnya misalnya kayak gitu. Sehingga ya itu tadi kita juga bisa pastikan kalau waktu interview awal kita tanyain aja sekalian, Pak, Ibu ya, Mas, Mbak atau siapapun HR-nya, ini nanti kerjanya gimana nih? 6 hari kerja, 5 hari kerja, jamnya jam berapa? Menurut gue itu hal yang wajar untuk ditanyakan gitu loh. Jangan sampai ya karena nggak mau nanya, takutnya mungkin dianggap cupu misalnya, pas di kontrak tanda tangan loh kok nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini kan sayang. Ataupun kerjanya bentuknya kayak shift. Mungkin pas ada liburnya ketentuannya kayak gimana juga ditanyain. Mungkin liburnya adalah mungkin ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang libur nasional justru dia masuk karena mungkin aktivitas pekerjaannya justru banyak di sana. Atau sebaliknya memang Sabtu Minggu doang libur. Nah, detilin aja, ditanyain dulu begitu. Dan sekali lagi selalu dari ingatin ya, kalau kita nggak cocok, nggak sesuai dengan apa yang kita suka ya tanya. Kalau di nego semoga itu bisa, kalau nggak bisa ya nggak sepakat, ya udah jangan dilanjutin. Ini buat kenyamanan kerja aja gitu. Itu kemudian selanjutnya adalah di poin berikutnya mengenai penempatan tugas dan tanggung jawab ya. Job desk-nya apaan begitu. Kalau kita seorang sales mungkin tugas utamanya ya jualan yang benar begitu. Atau mungkin kita bagian administrasi ya, mungkin kalau bantu-bantu jualan ya balikin lagi, misalnya ada administrasi yang juga dia supporting jualan misalnya, ada yang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita mungkin punya teman kerja di perusahaan mana, kita sama ini, di sana kok pekerjaannya kayak gitu, sama nggak kayak gini. Nah, nggak semua perusahaan itu juga sama setiap job desk-nya, meskipun nama jabatannya sama. Tanyain lagi, pastiin lagi job desk-nya kayak gimana. Semoga di dalam surat keterangan ini ya, di kontrak kerja mencantumkan ya semua pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan ya. Memang ada yang secara detail menuliskan nih poin 1, 2, 3, ada yang mungkin secara umumnya begitu. Detailnya nanti dijelaskan terpisah, mungkin ada yang kayak gitu. Tapi poinnya kita jelas dulu yang mau dikerjain apaan begitu. Tanggung jawabnya sampai semana. Mungkin dia memimpin tim, nggak memimpin tim ya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perpanjangan masa kontrak kerja. Nah, ini kaitannya sama yang poinnya sebelumnya ya. Apa yang menjadi nasib kita kalau kontrak kita udah habis nih masa kontraknya? Ya kontrak entah 6 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Kalau itu nggak diatur, nah yang jadi masalah nanti kalau kontraknya mau habis dan kita nggak siap, ya kita nggak ada yang tahu, amit-amit rezeki ya. Mungkin kita nggak siap dapat pekerjaan yang baru, kontraknya habis dan kita nggak siap. Nyari pekerjaan yang sekarang juga udah makin sulit kan, nggak butuh, mungkin bisa 1, 2, 3 bulan yang sayang juga. Nah makanya kalau memang kita nggak lanjut kontraknya ya udah fair-fairan aja, kita perlu cari kesempatan baru juga ya. Tapi tetap profesional, kerja tetap harus fokus. Tapi kan ini kan memanage kita juga. Kalau kita punya kesempatan atau waktu ya kita nyari pekerjaan yang lebih bisa menunjang kita untuk di waktu berikutnya. Kemudian gaji pokok dan tunjangan. Nah ini inti justru ya poin nih. Jangan sampai kita kerja nggak tahu nih gajinya berapa ya. Kamu gajinya berapa? Saya gajinya mungkin UMK ya. UMK-nya seberapa misalnya. Nah, dituangin nggak di dalam kontraknya? Angka itu penting ya. Ini mungkin dalam pengalaman gue ya, banyak orang itu, apalagi kayak fresh grade itu yang nggak, agak-agak sungkan begitu ya tanya ya. Takutnya nanti kalau tanya tuh ditandain nih sama si HRD-nya dan seterusnya, pikiran-pikiran jelek itu selalu muncul ya. Cerita-cerita yang kalau kamu sering tanya nanti bla 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 ya. Nggak sepenuhnya itu benar sebenarnya ya, karena memang tugasnya si HRD ya harus ditanyain beginian begitu loh. Ketika dia nggak bisa jelasin, itu malah justru jadi pertanyaan loh, kenapa kok dia nggak mau open. Dan yang teman-teman harus tahu ya, bahwa kontrak ini harus dipegang juga salinannya. Nah jadi kalau misalnya udah tanda tangan kontrak, pastiin ditagih nih, ada nggak salinannya, udah ditandatanganin kedua belah pihak begitu. Jadi jangan cuma mau disimpenin doang ya, ini harus hati-hati juga. Nah tunjangannya apa aja isinya, karena kan gaji ada gaji pokok, ada tunjangannya, ada benefit-benefit apa yang ditentukan begitu. Kadang memang ada benefit yang mungkin nggak tertulis ya, karena memang udah ada ketentuan perusahaan tertentu yang ya
kayak bonusan, mungkin ada yang nggak menulis itu misalnya ya, karena tergantung ketentuan keuntungan perusahaan ada atau enggak. Tapi kalau itu dimuat ya jelas nggak apa-apa ada penjelasannya. Tapi tanya aja, jangan pernah ragu untuk tanya, daripada nggak tanya itu malah jadi masalah. Karena anggapannya ketika kita nggak tanya, anggapannya itu berarti paham. Kalau paham ya tanda tangan, kalau tanda tangan ya sepakatin dan jalankan gitu. Jadi ini juga agreement yang harus kita sepakatin. Terus apalagi ya, terkait PHK ya, ini penting juga sih sebenarnya. Tapi yang mau jadi poin sebenarnya, ada nggak ketentuan penaltinya? Kalau penalti ada ketentuannya, angkanya berapa? Jangan sampai angkanya nggak jelas, tahu-tahu penalti ditagih misalnya. Berapa kali gaji lah, ketentuannya kayak gimana kita kan nggak tahu. Ya kalau misalnya memang disepakati ada penalti, ya kalau kita suka dengan hal tersebut nggak masalah, ya monggo. Tapi kalau kita ngerasa aduh deg-degan nih kalau penalti, misalnya takutnya kalau seandainya ada beberapa bulan berjalan mungkin ada hal yang nggak kita duga, ya jangan gambling juga, ya udah pastiin, ceritain aja gitu ada masalah di sisi kesepakatannya. Nah terus selanjutnya adalah, nah ini nih poinnya ya. Jadi ketentuannya kalau seandainya ada pengunduran diri ya, kita harus kasih penjelasan apa konsekuensi terburuknya. Ya tadi tuh kayak penalti, atau mungkin ada harus berapa lama begitu dia harus tetap stay di perusahaan misalnya gitu. Jadi ini kesepakatan yang harus kita sama-sama jalankan masalahnya. Sekali lagi, nggak sepakat nggak usah diambil, kalau sepakat ayo jalani. Dan ini mungkin menurut gue yang terakhir, yaitu tanda tangan kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Pastikan salinannya kita ambil juga ya. Jadi mereka dapat di perusahaan, kita sebagai karyawan juga dapat juga ya. Itu sih kalau menurut gua ya. Jadi sebagai kesimpulan, kalau buat teman-teman yang sudah ada dalam fase tanda tangan kontrak, baca lagi, detilin lagi. Kalau perlu nih, menurut gua memang perlu waktu untuk membaca, kasih aja. Misalnya nih kita dikirim ada penawaran via email misalnya. Ada kontrak yang sekarang memang dikirim via email dengan tanda tangan secara elektronik begitu. Ada yang memang secara hard copy kita datang ke tempatnya, atau ada juga yang dikirim via pos. Tapi poinnya adalah kalau memang perlu waktu untuk membaca, memahami, menandatangani, minta waktu begitu. Kalau mereka misalnya mintanya 1 hari aja ya sudah 1 hari. Kalau kita nggak bisa kuat, kayaknya butuh 2 hari. Coba ajuin dulu 2 hari atau hari apapun yang bisa kita sepakati. Dan jangan pernah ambil keputusan di saat terdesak, terpepet, sakit, atau mungkin saat galau ya. Karena pengambilan keputusan di saat-saat yang kayak gitu pasti bisa merugikan kita di kedepan hari. Jadi pastikan kita dalam kondisi sehat, sadar ya, masih tetap sehat, itu paling penting ya. Karena pengambilan keputusan saat sehat, saat sadar, ini pengambilan keputusannya lebih rasional ya. Itu sih kayaknya kalau dari gua ya. Semoga ini bisa membantu. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan materi-materi seputar rekrutmen dan karir, atau mungkin mengenai kontrak kerja seperti ini, silakan di like, share, subscribe untuk Gabut Talks-nya ya. Kalau perlu mungkin di share ke teman-teman yang mungkin kayaknya lagi relate dengan konteks kayak gini. Semoga bisa dapat insight dari video ini. Terima kasih udah nonton. Bye. Terima kasih sudah nonton Gabut Talk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao.